Oke, sudah. Nah, ini ya. Contoh menghitung ketidakpastian pengukuran berulang. Nah, mungkin ini kita kasih keterangan mengukur apa tadi? Mengukur Berat badannya. berat badan. Kimbeli. Kimbeli. Oke, sekarang kan 5 kali pengukuran ya. Ini kita kasih keterangan. Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali. Oke, sekarang pengukuran kalau berat badan itu kan sebenarnya ngukurnya kan pakai timbangan ya. Nah, maka sesungguhnya itu yang kita ukur sebenarnya bukan berat tapi Masa. massa ya betul. Kita tulis di sini ya, pengukuran seberapa. Ini dikasih ini aja lah. Massa badan. Satuannya kilogram. Oke. Sekarang pengukuran ke-1. Ini ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini harusnya di sini. Ini di copy dulu. Oke, ini. Nah, ini kan pengukuran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Terus, Ibu besarkan ya. Nah, sekarang massa. Pengukuran pertama berapa? Berapa Kimbeli? 42,5, Bu. 42,5. Ya, kilogram ya. Kan kita udah tulis di atas nih. Pengukuran kedua? 42,55. 42,55. Pengukuran ketiga? 42,45. 42,45. Pengukuran keempat? 42,43. 42,43. Pengukuran kelima? 42,53. 42,5. Ini Ibu baru sadar, ternyata Kimbeli itu ya, langsing. Ya, Bu. Nah, selisihnya sekitar 0, ya. Nah, ini Ya, Bu. 42. Nah, sekarang yang pertama yang kita perlukan adalah, tadi kita lihat dulu ini, kita udah punya XI-nya ya, tadi XI. Sekarang yang kita perlukan apa? Kita harus mencari X bar. X bar ini adalah nilai rata-rata. Oke, sekarang kita hitung. Nih. Nah, di sini kan kalau nulis X bar agak sulit di Excel, jadi Ibu tulis X rata-rata gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita harus hitung ya, X1 tambah X2 tambah X3 sampai X5 dibagi N-nya berapa? 5. N-nya 5. Nah, kalau pakai Excel enak, kita tinggal tulis sama dengan average gitu ya. Nih, tinggal diklik 2 kali, muncul kayak gini, terus kita short dari nilai mana yang mau kita tentukan rata-ratanya. Terus tutup kurung. Nah, dapatlah ini. Oh. Oke, sekarang coba Kimbeli. Nilai X rata-ratanya segini nggak? Iya, Bu, benar, Bu. Oke, sama ya. Nah, tapi lebih cepat kan ini? Ya, Bu. Kan muter, Bu. Oke. Sekarang ini di sini kita tadi kita ingin X rata-ratanya udah ketemu. Sekarang kita mau cari delta X-nya. Di mana untuk mencari delta X itu kalau nggak salah kita perlu XI dikurang X rata-rata yang pertama ya. Ya. Gitu kan? Iya, Bu. Nah, XI ini dikurang ya, minus ya artinya ya. Gimana sih supaya nih gini ya. Nah, gitu. Jadi pengukuran keberapa dikurang X rata-rata. Berarti karena misalkan ini pengukuran ke-1, berarti ini kita tinggal tulis, kita buat rumusnya sama dengan, gitu ya, buka kurung. Nah, ini XI-nya, gitu, dikurang X rata-rata.
di sini. Nah, dapat berapa nih? 0,08. Terus, 8 kali 10 pangkat minus 3. ya, kita tarik aja sampai yang kelima. Kok dia tidak muncul ya? Mak Bu, dia kan di bawah Bu. Kalau dia sedat Oh datar, iya benar. Harusnya datar ya. Berarti jangan ini. Kita langsung tulis angkanya aja di sini. Jangan B14. Tapi 42,492. Atau boleh juga rata-ratanya itu taruhnya di samping. Nah, ini dapatnya. Oke ya. Ya, Bu. Atau boleh juga, misalkan gini ya. Ini kan X rata-rata. X rata-ratanya tadi sama dengan average. Ini kalau kita tarik sama enggak hasilnya ya? Coba. Oh beda ya? Nggak usah lah. Ini aja ya. Nah, jadi ini X rata-ratanya tinggal kita XI dikurang berapa X rata-ratanya. Dapatlah hasilnya segini. Terus setelah itu XI min X rata-rata harus kita kuadratkan. Berarti sama dengan buka kurung XI rata-rata, tutup kurung, dikuadratkan pakai tanda ini, tanda topi gitu. 2. Nah, ini. Nah, setelah itu baru N min N1. Berarti N-nya berapa? 5 dikali 4. Iya. Kok nggak bisa? Ini. Oh, enggak mau dia, langsung aja lah ya. N min 1 berapa? N-nya berapa? 5 dikurang 1 Bu. Kurang 5. Balik. Hasilnya 20 Bu. ya 20. Oke. Setelah itu baru kita hitung ininya. Ini udah ketemu. Oh ini ya jumlah XI min X bar kuadrat. Nah ini harus kita jumlahkan. Kalau rata-rata maka jumlah sama dengan sum. Ini. Nah jumlahnya ini. Nah berarti kita dapat data di sini adalah jumlah ya. Jumlah dari yang ini. Oke. Itu sama dengan ini. Nah. Terus N dikali N min 1 itu adalah 20. Sekarang delta X, gimana nulis delta di sini ya? Pakai bahasa ini ya. Di simbol. Di simbol ada ya? Di insert. Oh ini. Simbol. Mana delta ini? Oh ya. Ini delta X sama dengan apa tadi? Akar. Oh iya. Nah, nulis akar gimana di sini ya? Formula kayaknya. Apakah ini ada? Oh ini salah. Ini buat apa? Kalau rumusnya SQRT Bu. SQRT. Oh iya sama dengan ya betul. SQ RT. Ini ya, square ya. Ini akar ya?
Tambah Nah, C, Bu. Nah, udah ya. Akar ini gitu kan iya, Bu. dibagi ini. Betul? Betul, Bu. Coba. Nah, hasilnya adalah 0,0228 sekian. Punya Kimbeli berapa? Benar, Bu. Hasil saya 0,02289104628. Oke. Nah, berarti hasil pengukuran X sama dengan gitu ya. Apa? X. Delta X Ya. plus minus. Ada nggak simbol plus minus ini? Plus minus. Ini minus plus. Plus minus ada nggak? Sama ya. Plus minus. Bentar. Kebalik. Bu, selesai, Bu. Kok selesai, Bu? Iya, karena akun ibu udah nggak pro lagi. Jadi kayak Ya mana, udah, Bu? Nanti Ya, masuk Bu. lagi. Nanti masuk lagi. Ya. Oke. Siap. Bentar ya. Ya, Bu. Link baru berarti. Ibu lupa update. Kita Tapi kali. Berarti Ibu bikin link baru ya? Apa? Bikin link baru. Nggak Ibu. sama-sama. Oh, sama. Ayolah kalau gitu. Makasih, Ibu. Belum nggak keluar. Tunggu dulu lah sampai keluar. terima kasih dah. Oke. Nah, jadi hasil pengukuran ketidakpastiannya ada delta X dan hasil pengukuran dapat kita tulis dengan tadi XI salah Akar. dong. Ini maksudnya X bar. Iya. Ada nggak X bar di sini nih? Tak ada kayaknya ya. Tak ada, Bu. Ya udahlah. X rata-rata plus minus delta X gitu kan. Berarti X rata-ratanya ini plus minus. Bisa nggak nih ya? Plus minus. Oh bisa pula ya. Plus minus ini. Nah. Tinggal kalian bikin apa namanya? Oh nggak bisa. Maksudnya 0,0228914046. Nah, tinggal nanti mau dibuat berapa angka di belakang koma. Itu ya kalau misalkan mau 2 angka di belakang koma berarti plus minus 0,002 gitu. Atau kalau 3 angka berarti 0,023 gitu misalnya. Dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu cara menentukan ketidakpastian pengukuran. Nah, nanti tinggal kalian bahas nih kira-kira ketidakpastiannya besar atau kecil. Nah, kalau 0,002 maka ketidakpastiannya masih relatif kecil sehingga hasil pengukuran yang dilakukan tersebut punya tingkat ketelitian tinggi. Nah, terus kalau misalkan apa penyebab ketidakpastian ini muncul? Nah, bisa jadi tadi ya kan Kimbeli ngukurnya pakai apa nih? Pakai alat ukur apa? Manual ya atau digital? Manual, Bu. Nah, manual bisa saja itu pengaruh dari alat ukur atau pembacaan skala gitu dan sebagainya. Atau kalau kita pakai timbangan manual itu kan kadang jarumnya itu bergerak-gerak ya. Nah, Iya, mungkin Bu. bisa jadi karena hal tersebut. Nah, itu nanti kalau pada saat praktikum itu bisa dibahas. Nah, atau bisa juga ketika mengukur itu jarumnya belum benar-benar tepat 0. Nah, belum dikalibrasi atau kalibrasinya masih belum pas dan lain sebagainya itu bisa dibahas di pembahasan nanti kalau pada saat praktikum. Nah, jadi itu kurang lebih cara menghitung ketidakpastian dan untuk semua pengukuran itu caranya sama. Gitu ya. Oke. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang Ibu stop share dulu. Bu. Ini udah mau habis ya. Ya, Bu. Tapi nanti ini aja lah ya. Kalau pas udah mati, nah kalau ini kan belum mati ya. Nanti kalau udah mati baru kita lanjut
ke Zoom yang baru. Hmm. Nah, sekarang Ibu lanjut. Hari ini kita akan lanjut nih bahasnya tentang apa ya? Kalau lihat di silabus, maka yang dibahas itu adalah tentang ini. Kalian mau bahas apa dulu nih? Vektor atau gerak? Lebih baik vektor dulu, Bu. Lebih baik vektor ya. Kalian yang nentukan. Karena Ibu silabusnya itu tentang apa? Besaran dan satuan ya, benar sekali. Yang harus kita bahas itu adalah vektor. Nah, sebelum Ibu, kita akan bahas tentang vektor. Jadi di sini tujuannya adalah tujuannya vektor-vektor ya. Nah, tujuannya adalah kalian bisa menghitung resultan vektor dengan metode segitiga, jajar genjang, poligon, dan analisis vektor. Nah, gitu jadinya. Jadi intinya adalah kalian harus tahu cara menghitung resultan vektor. Karena konsep ini, teori ini akan digunakan untuk mempelajari nanti itu ada gaya. Ya. Nah, terutama untuk yang berdasarkan analisis vektor itu yang harus kalian perkuat kemampuannya gitu. Sekarang, nah kira-kira itu vektor apa ya vektor? Apa definisi dari besaran vektor? Sesuatu yang mempunyai nilai dan arah, Bu. Sesuatu yang punya nilai dan arah. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Sesuatu. Kenapa suka dengan kata sesuatu? Sesuatu. Mana ini teorinya? Vektor. Perkalian nggak usah lah ya perkalian ya. Nanti kalian belajar perkalian vektor di Vismat aja lah ya. 5 buah vektor. Ini dikit nih. Sebentar, Ibu cari dulu. Yang ini aja lah nggak apa-apa. Oke, jadi ini ya kita coba bahas sedikit tentang vektor. Nah, teorinya itu apa namanya? Untuk konsepnya sebenarnya tidak terlalu banyak. Ya, mungkin kalian udah dapat waktu SMA juga ya. Nah, selain kita mengenal besaran pokok dan satuan, besaran pokok dan turunan maksud Ibu, kita juga mengenal dengan besaran vektor dan skalar. Ya kan? Ya, Bu. Di mana kalau besaran vektor itu besaran yang selain punya nilai, dia juga punya arah. Gitu. Kalau besaran skalar, maka dia hanya punya nilai saja. Arah. Terus contoh dari besaran vektor yang kalian tahu coba. Apa? 1. Contoh besaran vektor. Panjang kali. Panjang. Perpindahan mungkin, Bu. Perpindahan ya, betul. Selain itu apa lagi? Perpindahan. Jarak total. Jarak total. Nah, jarak total ini vektor atau besaran? Besaran. Salah. Vektor atau skalar jarak? Skalar, Bu. Skalar. Oke. Nah, jadi perpindahan sama jarak itu dua besaran yang mirip tapi berbeda. Kalau perpindahan itu vektor, kalau jarak itu skalar. Nah, terus apa lagi besaran vektor? Momentum, Bu. Momentum. Oke, betul. Apa lagi?
Daya, Daya, Bu. betul. Apalagi? Percepatan. Kecepatan, betul. Apalagi? Dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kalian tidak perlu tidak perlu menghafal apa-apa saja besaran vektor karena nanti seiring sejalannya waktu maka kalian bisa membedakan sendiri yang mana besaran vektor, yang mana besaran skalar. Nah, gitu ya. Jadi tidak perlu dihafal, tenang saja. Nah, ini definisinya. Nampak ya? Nah, jadi besaran skalar dan vektor ini sebenarnya sifat besaran berdasarkan fisis gitu. Besaran skalar, besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja atau nilainya saja. Cukup dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Ini contoh besaran skalar ada waktu, suhu, volume, laju, energi, terus massa gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau besaran skalar itu tidak tergantung sistem koordinat. Nah, beda dari besaran vektor ini tadi di besaran vektor itu dicirikan oleh punya nilai dan punya arah. Contohnya kecepatan, percepatan gaya, terus perpindahan, terus momentum dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus ya vektor bergantung sistem koordinat. Nah, kita ada koordinat X, Y, dan Z. Tuh. Terus, nah ini kalau penggambaran atau penulisan vektor, nah tentunya sudah hafal ya. Nah, ini vektor itu ditandai dengan seperti anak panah gitu ya. Ada pangkal, ada ujung. Kalau pangkal itu tidak ada panahnya, kalau ujung ada panahnya. Terus nih, kalau PQ seperti ini, maka ini disebut vektor PQ. Gitu. Nah, tanda panah ini itu menunjukkan kemana arah dari vektor tersebut. Gitu. Nah, terus untuk menentukan berapa panjangnya, maka bisa diberikan simbol seperti ini, tanda mutlak. Panjang PQ sama dengan tanda mutlak ini. Nah, ini menentukan berapa nilainya atau berapa panjang dari vektor tersebut. Gitu. Nah, untuk notasi vektor ada beberapa cara. Yang pertama bisa pakai huruf tebal. Gitu. Bisa pakai tanda panah di atas, bisa pakai huruf miring. Nah, kalau nilainya pakai tanda mutlak. Gitu. Tapi kalian tidak usah terlalu kaku dengan notasi vektor seperti ini, karena kalau di fisika nanti V itu kan misalkan V ya, V kecepatan, maka tidak perlu juga kalian tulis V-nya tebal atau pakai panah gitu ya, untuk penyelesaian persamaannya. Tapi kalian harus tahu kalau V itu kecepatan itu adalah besaran vektor. Gitu. Nah, tapi kalau mau ditulis pakai notasi vektor juga lebih bagus, lebih baik. Nah, sekarang ciri dari sebuah vektor dia itu akan sama kalau arah dan besarnya sama. Contohnya seperti ini, ada dua vektor A dan vektor B. Vektor A warna hitam, vektor B warna pink. Nah, sekarang kita lihat, dua vektor akan sama jika arah dan besarnya sama. Ini arahnya sama-sama ke kanan. Atau bisa juga kita sebut ke arah X positif gitu ya. Nah, sedangkan besarnya sama-sama dua satuan. Maka dapat disimpulkan bahwa vektor A sama dengan vektor B. Nah, selebihnya maka vektor itu dikatakan tidak sama. Contohnya, yang pertama adalah kalau besarnya sama, arahnya beda, ini ya. Nah, yang vektor A arahnya ke arah X positif, sedangkan arah B itu tidak sejajar sumbu X, dia agak sedikit belok. Kalau pakai sudut mungkin ini sekitar 30 derajat gitu ya. 30 derajat dari X positif. Maka dapat kita simpulkan A tidak sama dengan B. Nah, selain ini, dua vektor juga tidak dikatakan sama kalau besarnya tidak sama gitu.
Nah, vektor A ini 2 satuan, vektor B 3 satuan, walaupun arahnya sama. Maka contoh yang kedua ini juga dapat kita simpulkan A tidak sama dengan B. Begitu pula dengan yang terakhir, udah besarnya tidak sama, arahnya juga tidak sama. Maka sudah pasti dan sangat jelas vektor A tidak sama dengan vektor B. Gitu. Ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sebenarnya vektor itu dapat dioperasikan, bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, atau bisa juga kita tentukan resultannya, gitu ya. Jumlah sama selisih itu artinya resultan, gitu kan. Nah, terus bisa juga menggunakan operasi perkalian, gitu. Nah, terus yang pertama untuk menentukan jumlah dan selisih vektor atau menentukan resultan vektor tadi, maka ada 4 metode yang bisa kita gunakan, jajaran genjang, segitiga, poligon, dan menggunakan uraian. Ya. Atau kita menentukan bagaimana komponen-komponen vektornya. Dan yang keempat ini akan sangat kita gunakan nanti. Nah, contoh yang pertama, jajaran genjang. Ini adalah yang sangat mudah. Tidak ya? Contohnya gini. Misalkan ada 2 vektor A dan B. Gitu ya. A arahnya ke kanan gitu. Besarnya segini. Terus B arahnya 45 derajat dari sumbu X gitu ya. Arahnya tadi 45 derajat dari sumbu X dan besarnya juga segini. Nah, cara menentukan berapa resultannya, ini R-nya adalah A tambah B gitu kan. Caranya adalah kita gambar. Gambarnya yang pertama, ini kursor Ibu kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Yang B ini ya, kita pindahkan persis ke sini. Oke, yang A kita letakkan bertemu dengan pangkalnya B. Jadi pangkal A bertemu dengan pangkal B. Kita letakkan seperti ini. Oke, sebentar. Ibu mau ambil sesuatu. Oke. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini kan vektor A. Ini vektor, boleh dimulai dari vektor A atau B boleh. Jadi caranya A. Ini pasti kalian udah bisa lah nih ya. Bentar. Ini vektor. Kok enggak bisa ya pulpennya? Kayaknya error. Habis pulpennya, Bu. Itulah. Habis pulpennya. Tadi barusan dicoba bisa. Oh, dia error nih. Apa karena di stop, karena di share screen enggak bisa ya? Mungkin ya. Bu, berpengaruh. Mungkin Saya berpengaruh ya. udah presentasi, Bu. Padahal ini bisa. Oh, bisa pula nih. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Harusnya, Bu. Sekali lagi. Tes. Tuh, bisa kan? Iya, Bu. Nah, Bisa. bisa. Ulangi. Tapi dia suka error. Iya, habiskan waktu aja kayak gini nih. Udahlah ya. Udah gini aja lah. Ya udah paham lah kalian kan?
Ya, Bu. Jadi pangkal A sama pangkal B ketemu nih. Ya. Ini kan, sini kan. Terus setelah itu, ini caranya yang pertama untuk menentukan bagaimana panjang panah yang warna oranye nih. Nah, kalian proyeksikan vektor A dan vektor B, gitu ya. Nah, ini kan ada vektor A nih. Nah, kalian proyeksikan jadi gambar sama persis putus-putus di masing-masing ujung vektor yang saling berlainan. Misalkan yang vektor A, maka proyeksinya dari ujung vektor B ditarik ini. Nah, sama persis gitu ya. Bagaimana besarnya, nilainya, arahnya sama persis. Nih, jadilah sampai segini. Begitu pula dengan yang B. Jadi ini diproyeksikan juga ke sini. Nah, sehingga nanti akan ketemu ujungnya. Terus kalian tarik dari pangkal A sama B yang tadi bersatu ke ujung proyeksi A dan B yang juga tadi bersatu. Nah, yang oranye inilah disebut dengan resultannya. Gitu. Maka R sama dengan A plus B. Nah, ini gambar vektornya. Untuk menentukan berapa nilai atau berapa besar dari resultannya itu pakai rumus atau pakai persamaan. Di mana besarnya vektor R itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Gitu caranya. Nah, kalau selisih ya tinggal kita ganti aja. Sama aja caranya. Kalau selisih berarti kalau B ke arah sana, min B tinggal kita ganti arahnya ke bawah. Nah, cara menjumlahkannya juga sama. Ujungnya min B ketemu pangkalnya min B ketemu dengan pangkalnya A. Terus kita proyeksikan yang A ke bawah sini, yang min B ke bawah sini, terus ketemu ujungnya kita tarik dari pangkal tadi ke ujung hasil proyeksi. Ketemulah, misalnya kita simbolkan resultan yang minus itu pakai S boleh. S sama dengan A min B. Nah, terus untuk menentukan berapa besarnya tinggal ditulis nih rumusnya. Akar A sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, gitu ya. Ini harusnya nanti min B kuadrat plus min B kuadrat plus gitu kan 2A dikali min B cos theta. Nah, gitu. Jadi ini rumus umumnya. Gitulah kurang lebih ya. Nah, nanti kita akan coba latihan. Oke, sampai sini paham? Bu, boleh nanya nggak, Bu? Boleh, silakan. Proyeksi itu garis-garis yang putus-putus nggak, Bu? Ya, benar. Proyeksi itu garis-garis yang putus-putus gitu. Siap. Siap dan oke. Siap. Dah, ada lagi yang mau tanya? Lanjut dulu. Bu, langsung ke contoh biar lebih paham. Contohnya belum ada pula sini nih. Kita lanjut dulu ini. Ini apa nih? Ini cara segitiga. Nah, ini kan gambar-gambar ya. Cara segitiga itu gampang juga. Kalau tadi bedanya, kalau tadi yang pangkal ketemu pangkal, kalau cara segitiga itu ujung ketemu pangkal. Nah, vektor A tambah B, maka di sini kita gambar A, terus pangkalnya B ini ditaruh di ujung A, sini. Iya. Terus ditariknya dari pangkal A ke ujung B. Nah, itu bedanya kalau segitiga. Paham? Paham. Paham. Kalau poligon itu caranya sama dengan metode segitiga, cuma dia itu banyak gitu. Segi banyak. Segi banyak. Jadi kita harus menempelkan masing-masing vektor gitu ya. Jadi kita gambar dulu dari yang pertama A, gitu ya, A. Terus kan A tambah B nih, maka pangkalnya B diletakkan di ujungnya A. Nah, jadi ini A, ini B, gitu kan. Terus tambah C, berarti pangkalnya C diletakkan di ujungnya B. Gitu, jadi gini. Nah, terus tambah D. Tambah D berarti pangkalnya D diletakkan di ujungnya C. Gitu. Kita gambar, sama persis vektornya. Terus resultannya tinggal dari pangkal A ke ujung D. Nah, inilah dia. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bu, gimana cara menentukan nilai kalau pakai metode segitiga sama poligon gitu kan?
Nah, ini kan cuma gambar ya, cuma melihat bagaimana arahnya. Nah, untuk menentukan nilai, ini caranya ada dua. Yang pertama bisa pakai jajar genjang, yang kedua bisa pakai komponen. Nah, atau uraian vektor. Gitu. Jadi untuk menentukan nilai dari metode segitiga dan poligon, kita bisa menggunakan salah satu cara tadi, jajar genjang atau dengan metode uraian. Gitu. Hanya dua cara. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya agak panjang nih ya kalau metode uraian. Yang keempat itu dengan cara uraian. Nah, cara uraian ini sebenarnya semua vektor itu bisa diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y kalau kita hanya melihat dari dua koordinat. Nah, jika kita melihat ketiga koordinat, maka sebenarnya sebuah vektor bisa diuraikan ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Tuh. Tapi ini kita lihat aja yang mudah dulu ya, yang X dan Y aja. Karena ini fisika dasar, jadi kita lihat dua komponen saja, X dan Y. Contohnya adalah, di sini ada vektor A, kalian bisa lihat yang warna ungu. Ini ya, Ibu besarkan dulu. Nah, bisa lihat vektor A warna ungu? Ibu. Bisa. Bisa, Bu. Terus ada vektor B yang warna pink. Bisa lihat? Ya, Bu. Oke. Nah, sebenarnya vektor A dan vektor B itu bisa diuraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Caranya adalah kita harus meletakkan kedua vektor ini dalam koordinat kartesius. Nah, kebetulan vektor A dan B ini sudah diletakkan di koordinat kartesius, yang ini ya, X, Y. Nah, terus pangkalnya kita letakkan di pusat koordinat atau titik 0 di sini. Nah, terus kita gambar nih vektor A ya. Nah, terus kita uraikan, caranya adalah ujung si A ini kita tarik bergerak. Ujung si A ini, oke, kita tarik tegak lurus ke sumbu X. Ini putus-putus. Ya. Hop, sampai sini. Setelah itu kita beri tanda, tuh ya. Terus dari ujung dari pusat koordinat 0 kita tarik dari persis ke tadi, ke titik tadi. Terus kita beri panah. Nah, setelah kita beri panah, maka ini adalah uraian atau komponen vektor A pada sumbu X. Maka kita beri nama AX. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, paham, siap. Selanjutnya, bagaimana komponen A terhadap sumbu Y? Caranya sama. Ujung si A ini kita tarik tegak lurus ke arah sumbu Y. Terus kita beri tanda titik gitu ya. Terus dari pusat koordinat kita tarik ke atas. Tepat ke titik yang tadi. Terus jangan lupa kita beri tanda panah. Nah, tanda apa? Nah, karena kalau tidak ada panahnya, maka itu bukan vektor. Nah, setelah itu, karena ini proyeksi terhadap sumbu Y, maka kita beri nama AY. Oke, paham? Paham. Jadi, yang tadi semulanya hanya vektor A, ketika kita uraikan pada komponen-komponennya, sumbu X dan sumbu Y, maka kita dapat dua tambahan vektor baru, yaitu AX dan AY. Gitu. Nah, begitu pula dengan vektor B. Sama caranya. Ujungnya ini, ujung vektor B kita tarik ke arah X, terus kita beri tanda, terus kita gambar dari ujung pusat koordinat ke titik yang tadi. Nah, jangan lupa kasih panah, itu kata kuncinya, gitu ya. Terus kita kasih nama BX, artinya BX ini artinya ada komponen komponen vektor B terhadap sumbu X. Begitu juga yang Y. Ditarik, terus tandain dari pusat koordinat kasih panah gini. Namanya BY. Nah, jadi yang awalnya kita punya dua vektor saja A dan B, setelah diuraikan maka kita akhirnya punya 6 vektor.
yaitu A, terus ada AY, ada AX, ada B, ada BY, ada BX. Gitu. Nah, terus di sini kalau A, kan kita udah punya A ya, A pasti punya nilai, B juga punya nilai. Nah, terus kalau untuk mencari nilai A bagaimana? Untuk mencari nilai, untuk mencari nilai AX bagaimana? BX bagaimana? BY bagaimana? AY bagaimana? Gitu kan. Nah, sekarang kita gunakan trigonometri di sini. Nah, AX itu adalah A cos theta. Kalau sudutnya di sini nih. Kalian lihat kursor Ibu? Iya, Bu. Nah, di mana nih? Kalau sudutnya antara A dengan sumbu X. Gitu ya. Begitu pula dengan B. BX sama dengan B cos theta kalau sudutnya antara B dengan sumbu X. Oke. Nah, begitu pula dengan AY. AY itu adalah A sin theta kalau sudutnya sama di sini. Nah, begitu pula dengan BY, B sin theta kalau sudutnya di sini. Begitu. Nah, kalau sudutnya di posisinya di sini antara misalkan sumbu A dengan sumbu Y, maka dia tidak pakai cos, maka dia pakai sin. Ya, paham? Paham. Paham semua enggak nih? Insya Allah, Bu. Oke ya. Siap. Nah, sekarang itu caranya. Terus kalau menentukan berapa besarnya, misalkan A tambah B, kita pakai resultan. Resultannya itu adalah yang mana nih? RX sama dengan AX tambah BX, RY sama dengan AY tambah BY gitu ya. Dan R sama dengan A tambah B akar RX kuadrat plus RY kuadrat. Nah, jadi nanti setelah kita dapat komponen-komponennya, kita cari dulu berapa resultan di sumbu X, berapa resultan di sumbu Y. Udah ketemu RX sama RY-nya, maka kita hitung ini resultan keseluruhan, yaitu akar RX kuadrat plus RY kuadrat. Dapatlah nilainya secara keseluruhan. Dan untuk arah vektor, itu kita pakai tangen theta, yaitu RY dibagi RX. Untuk menentukan sudutnya berapa? Arsen tangen RY per RX. Nah, begitulah RC dia. itu apa, Bu? Jadi kalau misalkan di kalkulator saintifik, kalau udah ketemu ini, tangen dari RY per RX itu kan nilai ya, nanti berapa, 0, berapa biasanya gitu. Itu untuk menentukan sudutnya. Jadi nanti di kalkulator saintifik itu tinggal ditekan aja ARC gitu. ARC sama nilai ini, nanti ketemu sudutnya. Gitu. Nah, ini adalah uraian. Oke, next ini perkalian vektornya tidak usah sajalah. Nanti ini kita cukup ke penjumlahan vektor karena ini akan dipakai untuk mempelajari ini ya, gaya ya. Ini sebenarnya dipakai tapi nanti untuk listrik magnet. Tidak usah aja. Oh, iya. Ini Sejauh. tidak usah. Oh, masih jauh. Nah, ini contoh soal. Oh, sih. Ntar vektor A arah derajat 135. Kok ini gambarnya X-nya di atas ya? Tidak masalah sih, X di mana saja. Oke, 270. Nah, ini kalian lihat ya. 5 buah vektor digambarkan sebagai berikut. Jadi, ini ingin mencari berapakah resultan dari kelima vektor ini. Gitu. Dia caranya menggunakan komponen vektor nih, menggunakan komponen vektor. Di mana di sini sudutnya yang A ini sudutnya 0 derajat, yang B 45, yang C 135. Jadi dia hitungnya dari sumbu Y. Gitu. Yang D 207, yang E 270. Nah, jadi caranya adalah kita tulis berapa besarnya, ini 19.
A19, B15, C16, 11, 22, dan seterusnya. Arah itu 0 derajat. Nah, sekarang komponen X. Gitu. Sekarang kita lihat vektor A kalau pakai yang ini. Nah, AX sama dengan A cos theta. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita hitung. A cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0 1. 1 dikali A berarti 19. Nah, ini komponen X-nya 19. Untuk Y itu A sin theta. Nah, tetanya 0. Sin 0? 0 berapa? 0. Sin 0, 0. Berarti 0 kali 19? 0. 0 ini ya. Nah, terus yang B. Yang B itu berarti komponen X berarti B cos theta. B cos 45. Cos 45 berapa? Akar 2. Nah, setengah akar 2 dikali 15. 10,6. Udah di sini. Caranya gitu ya, 10,6. Ini sama 10,6. Nah, ini juga dan seterusnya ya. Tinggal dikalikan seperti tadi. Setelah itu kita jumlahkan. Ketemulah Rx sama dengan 8,5, Ry sama dengan min 5,1. Nah, terus besar vektornya tinggal kita tadi tuh kuadratkan ya. Rx kuadrat tambah Ry kuadrat berarti 8,5 kuadrat tambah minus 5,1 kuadrat dapatlah 94,01. Terus diakarkan 19,67 meter. Maka resultan dari kelima buah vektor ini adalah 19,67. Bukan nih kayaknya. Berapa sih ini? 9,67 meter. Terus untuk arahnya tinggal kita tangankan. Ry dibagi Rx. Dapatlah minus 0,6. Sehingga tetanya 329,03 derajat. Terhadap X berlawanan arah jarum jam. Nah, inilah dia. Itulah kurang. Ya. Yang arah R, maksudnya min 0,6 tuh arahnya kemana, Bu? Min 0,6 ini kan tangan tetanya nih. Tangan tetanya itu dapatnya min 0,6. Nah, untuk menentukan arahnya kita cari tetanya. Nah, cari tetanya itu tadi di arsen tadi tuh, pakai kalkulator. Dapatlah ini 329,03. Jadi, gambarnya kira-kira kalau sampai sini dia 270, maka kalau sampai sini, misal kita putarkan kan 360 kan? Iya, Bu. Berarti 329 kira-kira di mana? Kira-kira di sini dia. Oke. Kira-kira dia di sini, lihat kursor Ibu ya. Set gitu. Nah, kira-kira di sini. Nah, inilah arah resultan vektornya tadi. Berarti minus, berarti Ibu. Minus. Gitu ya. Nah, ini. Sampai sini bagaimana? Nah, akan lebih paham kalau kalian mengerjakan sebuah latihan. Sip? Sip. Sip, Bu. Oke, tapi enggak sekarang. Nanti latihannya hari Rabu aja. Ya, alhamdulillah. Siapa tuh? Alhamdulillah. Nah, jadi nanti mungkin Ibu cukupkan dulu lah ya hari ini ya. Materinya ini akan Ibu share di classroom. Nah, untuk persiapan kalian mengerjakan latihan hari Rabu. Persiapan Ibu. Ya, hari Rabu akan Ibu kasih soal vektor. Kalian silahkan mengerjakan gitu ya. Rabu kan Bu, mengerjakan Ya, Rabu. Berapa soal, Bu? Jangan sekarang. Rabu kita bahas. Rabu aja. Jadi baiklah. itu otak kalian harus disimpan baik-baik. Tidak Ya, boleh Bu. bekerja terlalu keras gitu ya. Siap. Tika ini ilmu yang santai, jadi tidak perlu kalian terlalu bagaimana gitu, tenang saja. Alhamdulillah. Karena masih awal. Harusnya udah meet nih, gitu ya. Iya, Bu. Oke, mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan dulu gitu ya. Terima kasih atas perhatian kalian sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik.
Nanti hasil rekaman seperti biasa akan Ibu upload di YouTube dan Ibu share di Classroom. Materi juga akan Ibu share di Classroom. Sehingga kalau kalian ingin belajar kembali, kalian bisa. Dan siapa tahu pada pelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan kembali atau dikonfirmasi. Misalkan, Bu, Ibu tadi salah ngomong gitu ya. Silahkan dibicarakan sehingga nanti ke depannya kita tidak menemukan hal yang salah. Jadi maksudnya kalau kalian ketahuan oh ini salah, segera dibilang gitu ya. Ya biar bisa dikonfirmasi. Baiklah, demikian mungkin Ibu cukupkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan dan selamat bertemu di kampus. Jika waktunya sudah tepat. Minta PPT-nya, Bu. Siap. Nanti PPT-nya akan. Jangan PPT, tugas pun dikasih Ibu. Oke, mantap nih. Oh, pasti. Udah ya, Ibu akhiri ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, Bu. Siap. Oke. Thanks, Bu. Ya, Bu. Weh, Ibu keluar nggak, weh? Cepat. Kamu tak